Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mariam SPD. Saya mengajar prakarya di SMP Negeri 4 Babelan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kerajinan bahan keras yang ada di kelas 9 semester ganjil. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin menjelaskan dulu tujuan pembelajaran, apa saja yang hendak dicapai. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu menyatakan pendapat tentang keragaman karya kerajinan bahan keras sebagai ungkapan rasa bangga sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan dan bangsa. Kedua, peserta didik mampu memahami pengertian, sejarah, sifat dari karakteristik kerajinan bahan keras berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Ketiga, peserta didik mampu memahami teknik pengolahan, prinsip perancangan, prosedur pembuatan dan penyajian atau kemasan kerajinan bahan keras berdasarkan karakter yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. Keempat, peserta didik mampu merancang, membuat, menguji, dan mengkomunikasikan produk kerajinan bahan keras daerah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat, orisinalitas ide, dan cita rasa estetis diri sendiri dengan disiplin dan tanggung jawab. Selanjutnya kita akan membahas kerajinan bahan keras. Materi yang nantinya akan kita bahas di sini terdiri dari 1. Prinsip kerajinan bahan keras, 2. Jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras, 3. Proses produksi kerajinan bahan keras, 4. Kemasan produk kerajinan bahan keras. Kita bahas yang pertama yaitu tentang prinsip kerajinan bahan keras. Prinsip kerajinan bahan keras terdiri dari 1. Keunikan bahan kerajinan, 2. Keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan, 3. Aspek rancangan dalam produk kerajinan. Pertama kita bahas dulu keunikan bahan kerajinan. Beragam bahan dasar untuk memproduksi kerajinan, beragam pula teknik yang digunakan untuk membuat kerajinan tersebut. Masing-masing teknik memiliki kekhasan sesuai dengan karakteristik bahan dasar yang digunakan. Di sini sebagai contoh adalah serat kayu. Seperti kalian lihat pada gambar, serat kayu memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan bahan-bahan yang lain. Selanjutnya, prinsip kerajinan bahan keras yang kedua yaitu keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan berdasarkan proses berkarya, pesan yang diperoleh dari hasil kerajinan berupa produk dengan nilai fungsional. Sebagai contoh pada gambar, keranjang memiliki nilai fungsi sebagai wadah. Selanjutnya, produk dengan nilai informatif. Sebagai contoh pada gambar pin atau bros yang kalian lihat, memiliki gambar simbol-simbol berbeda, dan gambar simbol-simbol tersebut memberikan informasi tentang beragam jenis klub sepak bola. Berikutnya adalah produk dengan nilai simbolik. Produk dengan nilai simbolik yaitu sesuatu yang biasanya merupakan tanda yang kelihatan yang menggantikan gagasan atau objek tertentu. Salah satu contoh produknya seperti yang kalian lihat pada gambar. Nilai produk yang terakhir yaitu produk dengan nilai prestige atau wibawa. Di sini sebagai salah satu contoh produknya adalah tas. Meski hanya sebuah tas, tapi produk tas tersebut bisa menunjukkan sebuah kehormatan atau wibawa yang dimiliki seseorang yang akhirnya membuat dirinya berbeda atau istimewa.
Selanjutnya, prinsip kerajinan bahan keras yang ketiga, yaitu aspek rancangan dalam produk kerajinan. Dalam membuat sebuah rancangan produk kerajinan, banyak faktor yang perlu menjadi bahan acuan atau pertimbangan. Faktor-faktor tersebut adalah: 1. Faktor teknis. Yang perlu diperhatikan dalam faktor teknis berupa metode produksi yang handal, penerapan daya mesin atau manual, tingkat kemahiran sumber daya manusianya. Faktor yang kedua yaitu faktor ekonomis. Yang perlu diperhatikan adalah pemasaran yang tahan persaingan, sistem pemasokan atau distribusi, kebijakan penciptaan atau hak cipta, nilai jual dan keberadaan suku cadang, dan selanjutnya selera masyarakat terhadap produk tersebut. Faktor yang ketiga yaitu faktor ergonomis. Yang perlu diperhatikan adalah kenyamanan, keamanan, kesesuaian, dan kepraktisan. Faktor yang keempat yaitu faktor sains dan teknologi. Yang perlu diperhatikan adalah terdapat unsur kebaruan atau temuan atau inovasi modifikasi. Selanjutnya, selalu mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi. Faktor yang kelima yaitu faktor estetika. Yang perlu diperhatikan adalah menampilkan bentuk keindahan, memiliki daya pikat, terjadi keserasian, penggarapan yang rinci atau detail, pewarnaan, dan kesan atau gugahan yang ditampilkan. Faktor yang terakhir yaitu faktor kondisi lingkungan. Yang perlu diperhatikan adalah nilai budaya dan kondisi lingkungan atau wilayah setempat. Demikianlah pembahasan materi kita kali ini. Nantikan pembahasan materi berikutnya. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.